Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel. And today we are going to continue previous lesson about simple present tense. Di video kali ini kita akan membahas dan belajar bagaimana caranya menggunakan is, am, atau are dalam sebuah kalimat. Is, am, dan are yang biasa disebut to be atau be itu adalah kata bantu yang menemani subjek. Sebelum kita belajar bagaimana memuat kalimatnya, kita harus paham dulu kalimat seperti apa yang memerlukan is, memerlukan am, dan memerlukan are di dalamnya. Karena di video sebelumnya kita sudah belajar tentang simple present tense dan kita tidak menggunakan to be is, to be am, dan to be are sama sekali. Terus kapan dong kita menggunakan is, am, dan are itu di dalam kalimat? Nah, ciri-ciri kalimat yang menggunakan is, am, dan are adalah yang pertama, kalimat yang ada kata sifatnya. Contohnya, he is always happy. Dia laki-laki selalu bahagia. Happy itu kata sifat atau adjektif. Dan karena happy adalah kata sifat, jadi subjeknya harus dibantu atau ditemani oleh is. Kita tidak bisa mengatakan he always happy, tapi harus he is always happy. Dia selalu bahagia. Yang kedua, di dalam sebuah kalimat itu ada noun-nya atau kata bendanya. Contohnya kayak gini nih, I am a pilot. Saya adalah seorang pilot. Pilot itu adalah kata benda atau noun. Jadi harus ada am untuk subjek yang menemani I. Tidak bisa I a pilot, tapi harus I am a pilot. Yang ketiga, dalam kalimatnya harus ada adverb atau kata keterangan. Contohnya seperti ini. Are you there? Apakah kamu di sana? Contoh kedua adalah she is here. Dia perempuan di sini. Lalu he is at school. Dia laki-laki di sekolah. Dan yang keempat ada verb ing, yaitu kata kerja yang ada imbuhan ing-nya. Contohnya, what are you doing? What are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? Dan kata dasar doing itu adalah do. Tapi kalau sudah ada ing-nya atau ada imbuhan ing-nya di dalam kalimatnya itu harus ada tambahan to be-nya. Contoh lagi, she is reading. Dia perempuan sedang membaca. Kita tidak bisa mengatakan she is read dan juga tidak bisa kita katakan she reading dan harus mengatakan she is reading. Jadi, jika ada 4 hal ini dalam kalimat, subjek dalam kalimat tersebut itu memerlukan is, am, atau are dalam mendampinginya. Selanjutnya, apa sih subjek yang memakai is, am, dan are? Untuk subjek yang dipasangkan dengan is itu adalah yang pertama he. Contohnya, he is a good student. Lalu yang kedua, is dipasangkan dengan she, contohnya she is not my sister. Dan yang ketiga, is dipasangkan dengan it, contohnya is it your book? Is it your book? Apakah itu bukumu? Terus be yang kedua adalah am. Dia itu hanya dipasangkan dengan I, contohnya I am always happy. Saya selalu bahagia. I am not sad. Saya tidak sedih. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah are. Are itu pasangannya adalah you. Contohnya you are my sister. Dengan we, contohnya we are classmates. And dengan they, contohnya they are my friends. Berikutnya adalah mengenai short form, bentuk pendek. Jadi, pasangan subjek dan be yang sudah kita pelajari tadi ada bentuk singkatnya yang biasanya digunakan untuk speaking atau berbicara. Contohnya, I am menjadi I'm, you are menjadi your, we are menjadi we're, they are menjadi their. She is menjadi she's, he is menjadi his, dan it is menjadi its.
Jadi ketika kita speaking atau ketika kita berbicara, orang-orang biasanya menggunakan yang pendek ini. Berikut adalah cara membuat kalimatnya dengan be, is, am, dan are. Saya adalah seorang dokter. I am a doctor. Kita teman sekelas. We are classmates. Dia laki-laki adalah seorang pilot. He is a pilot. Dia perempuan adalah seorang ibu rumah tangga. She is a housewife. Itu adalah cara membuat kalimatnya. Sangat mudah kan? Jadi be-nya kita letakkan setelah subjek. Jadi I pasangannya am. I am. We pasangannya are. We are. He pasangannya is. He is. She pasangannya is. Menjadi she is. Begitu juga dengan subjek lain yang telah kita pelajari sebelumnya. Berikutnya adalah negative form atau bentuk negatif. Cara mengatakan tidak atau bukan dalam bahasa Inggris. Dan itu tidak sulit, tinggal menambahkan not dan posisi not-nya itu setelah be. Contoh, saya bukan seorang dokter. I am not a doctor. Kami bukan teman sekelas. We are not classmates. He is not a pilot. Dia laki-laki bukan seorang pilot. She is not a housewife. Dia perempuan bukan seorang ibu rumah tangga. Bentuk negatif dari subjek dan be-nya tadi juga ada singkatannya loh. Contohnya, I am not menjadi I am not. You are not menjadi you're not. They are not menjadi they aren't. We are not menjadi we aren't. He is not menjadi he isn't. She is not menjadi she isn't. Dan it is not menjadi it isn't. Ini juga biasanya digunakan ketika speaking atau berbicara. Tadi kita sudah belajar membuat kalimat positif dan kalimat dengan not atau kalimat negatif. Sekarang kita buat kalimat pertanyaan. Ini juga mudah. Untuk bertanya, be-nya yang is, am, dan are itu kita pindah ke depan. Dan ketika kita pindah ke depan, secara otomatis itu sudah menjadi pertanyaan. Contohnya begini, apakah saya cantik? Am I beautiful? Jadi, be-nya kita taruh di depan. Are you Lukman? Apakah kamu Lukman? Is he your father? Apakah dia ayahmu? Is she a new teacher? Apakah dia guru baru? Jadi perlu diingat, untuk bertanya dengan interrogative form, be-nya kita taruh di depan, kemudian subjek, lalu apa yang kita tanyakan. Sekarang gimana nih cara menjawab pertanyaan yang jawabannya itu yes atau no? Contohnya seperti ini. Are you Wisnu? Apakah kamu Wisnu? Kalau iya, kita bisa menjawab yes, I am. Contoh lain, are you a dentist? Apakah kamu seorang dokter gigi? Kalau tidak, kita bisa jawab no, I am not. Tidak, saya bukan dokter gigi. I am a nurse. Saya seorang perawat. Berikutnya, is he your brother? Apakah dia saudara laki-lakimu? Kalau iya, kita bisa jawab yes, he is. Waktu bertanyakan is he, nah ketika menjawabnya tinggal kita balik saja tuh. Yes, he is. Next, is he your brother? Apakah dia saudara laki-lakimu? Kalau tidak, kita tinggal bilang no, he's not. He's my cousin. Tidak, dia tidak saudara laki-lakiku, dia sepupuku. Contoh lainnya, are they your classmate? Apakah mereka teman sekelasmu? Jika iya, kita menjawab yes, they are. Jika tidak, kita bisa menjawab no, they're not. Itulah cara menjawab pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Jadi mari kita lihat kesimpulannya dari apa yang telah kita pelajari tadi. Untuk kalimat positif, contohnya they are from Bali, mereka dari Bali. Kalau kalimat negatif menjadi they are not from Bali,
Mereka bukan dari Bali, sedangkan untuk kalimat tanya menjadi apakah mereka dari Bali? Are they from Bali? Berikutnya, he is American. Dia orang Amerika. Dia bukan orang Amerika menjadi he is not American. Sedangkan apakah dia orang Amerika? Kalimatnya menjadi is he American? Itulah kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi. Kalau kalimat positif seperti tadi, kalimat negatif ada not di belakang to be. Dan untuk kalimat tanya, be-nya diletakkan di depan. It's enough for today. See you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.